Selamat datang teman-teman di To Be More Learning Center. Saya akan melanjutkan membacakan The Socrates Express karya Eric Weiner, bab kedua, bagian kedua. Selamat mendengarkan. Kita jarang mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Menurut Socrates, hal ini merupakan kelalaian sekaligus kesalahan. Semakin jelas sesuatu terlihat, kian mendesak pula kebutuhan untuk mempertanyakannya. Kurasa sudah jelas bahwa kita ingin menjadi seorang ayah yang baik. Hal ini terbukti dengan sendirinya sehingga tak perlu ditanyakan lagi. Tunggu dulu, Socrates berkata begitu. Apa maksudmu dengan ayah? Apa maksudmu ayah dalam istilah biologi saja? Oh, tidak. Sebenarnya putriku adalah anak adopsi. Oke. Jadi ayah itu sesuatu yang lebih dari biologis? Ya, tepat sekali. Kalau begitu, apa definisi dari seorang ayah? Seseorang berjenis kelamin laki-laki yang merawat seorang anak kecil. Oke, jadi kalau aku membawa putrimu misalnya ke Delphi selama beberapa jam, berarti akulah ayahnya. Oh tidak, tentu tidak Socrates. Menjadi seorang ayah meliputi jauh lebih banyak dari hal itu. Lantas apa yang membedakan antara lelaki dewasa yang merawat seorang anak dan lelaki dewasa yang layak disebut ayah? Cinta. Itulah yang membuat seseorang layak disebut ayah. Bagus sekali. Aku suka jawaban itu. Tentu kita perlu mendefinisikan cinta. Tapi kita akan membahasnya lain kali. Nah, sekarang kau bilang kau ingin menjadi ayah yang baik. Ya, ingin sekali. Apa yang kau maksud dengan baik itu? Di titik ini kuakui aku tidak tahu. Aku hanya punya gagasan yang kabur. Gambaran-gambaran tak utuh dan terlihat seperti puzzle dalam benakku. Ada es krim sundae, konser band di sekolah, latihan sepak bola, membimbing PR, tur kampus, lelucon-lelucon untuk menghibur anakku. Bahkan jika anakku tak sedang bersedih. Menjemputnya setelah menginap di rumah temannya, melakukan hal-hal yang berkebalikan tapi saling melengkapi hal-hal yang istriku lakukan. Mengambil peran polisi yang baik biasanya. Semua ini gambaran yang bagus, kata Socrates. Tapi apa artinya semua ini? Kau tidak begitu paham maksudku sendiri ketika berkata ayah yang baik, kan? Dan sebagai tamparan filosofis pamungkasnya untukku, Socrates menyatakan, mustahil aku menjadi seorang ayah yang baik hingga aku mengerti, sungguh-sungguh mengerti apa yang aku maksud dengan ayah yang baik. Aku mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Bagi Socrates, semua perbuatan buruk seperti salah asuh anak terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan. Jika kita memahami dampak dari kesalahan kita, bukan hanya bagi anak-anak kita, melainkan bagi diri kita juga, kita tidak mungkin mau melakukannya. Sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh tentang sesuatu kebajikan akan membuat seseorang berbuat baik secara otomatis. Mengetahui, sungguh-sungguh mengetahui apa artinya menjadi ayah yang baik sama dengan menjadi ayah yang baik. Aku selalu ketakutan akan hari mengajak anak ke tempat kerja. Orang tua lain mengajak anak-anak mereka ke kantor-kantor gemerlap, lengkap dengan ruang konferensi, telepon, dan suasana serius. Kantorku salah satunya di sebuah restoran keluarga bernama Tasti di dekat rumah. Makanannya tidak selezat nama tempatnya, tapi tempat duduknya lapang, pramusajinya ramah, dan kopinya boleh diisi ulang sepuasnya. Tahun ini untuk kali pertama putriku setuju untuk ikut. Bagaimana cara menerobos ke dalam hati seorang anak berusia 13 tahun merupakan misteri yang belum terpecahkan oleh para filsuf besar dunia. Jika sebatang pohon tumbang di hutan dan teman-teman putriku tidak membagikan peristiwa itu di Snapchat, pohon itu tidak tumbang. Agaknya Sonya tidak memperlihatkan minat terhadap pekerjaanku, terhadap filsafat, terhadap apapun selain dunia remajanya. Aku menduga satu-satunya alasan mengapa dia setuju ikut ke tempat kerjaku pagi itu karena dia ingin bolos sekolah. Saat kami memilih menu sarapan, omelet sehat jantung untukku,
penekuk bertabur butiran coklat untuk Sonya, aku tertunduk memandangi kehampaan luas yang bernama menjadi orang tua. Aku merasa tak cukup andal dan lebih buruk lagi, tidak terlihat. Jake, lakukan? Sokrates akan mengajukan pertanyaan, tentu saja. Aku sedang bergelut dengan satu pertanyaan khusus, semacam pertanyaan tingkat tinggi. Apakah benar kata pepatah bahwa sesungguhnya tidak ada pertanyaan bodoh? Aku mengajukan pertanyaan ini kepada putriku, yang alis kirinya sedikit berkedut menyatakan bahwa aku mengerti pertanyaanmu, ayah. Kurasa aku tak perlu menjawabnya dan aku akan kembali pada penekukku dan Snapchat. Aku bersikeras seperti Sokrates. Apakah ada yang namanya pertanyaan bodoh? Tukasku lebih keras. Sonya mengangkat wajah dari layar ponselnya dan berpikir sejenak. Setidaknya aku menduga dia sedang berpikir. Kemudian membuatku kaget. Dia menjawab. Ya, jawabnya. Pertanyaan bodoh itu pertanyaan yang jawabannya sudah kau ketahui. Dan setelah menjawab dia kembali ke penekuk dan ponselnya. Juga kekesalan khas remajanya. Ini bukan kali pertama atau terakhir. Sonya membuatku kaget. Dia benar. Kecuali jika kau seorang jaksa penuntut mengajukan pertanyaan yang jawabannya sudah kau ketahui, memang perbuatan bodoh. Kita sering melakukannya tanpa sadar, dalam berbagai cara. Barangkali kita bertanya untuk memamerkan pengetahuan kita, atau untuk mendapatkan informasi hanya demi mendukung keyakinan keras yang belum mantap yang telah kita pegang sebelumnya. Bagi Sokrates, tidak ada satupun pertanyaan semacam ini dapat digolongkan pertanyaan serius. Sebuah pertanyaan serius melangkah ke wilayah yang belum terpetakan. Sebuah pertanyaan serius membawa resiko, seperti menyalakan lilin di tengah ruangan gelap. Kau tak tahu apa yang akan kau temukan saat ruangan itu terang, monster atau mujizat. Tapi kau tetap menyalakan lilin itu. Itulah sebabnya pertanyaan serius tidak diajukan dengan percaya diri, tetapi secara kaku, ragu-ragu, dan segala kecanggungan seorang remaja. Bagi Sokrates, tidak ada tindakan lain yang lebih penting atau berani. Profesor Jacob menuangkan lagi segelas air rendaman lemon untukku. Tangannya lamban tapi mantap. Batu-batu es berdenting membentur gelas. Cahaya California telah meredup. Warna-warni tampak lebih jelas sementara matahari perlahan terbenam. Aku bertanya lebih banyak kepada Needleman tentang dirinya. Dia mengambil napas panjang dan mendesah dan membawaku kembali ke masa remajanya pada tahun 1940-an di Philadelphia. Dia dan Elias masih melanjutkan obrolan filsafat mereka di tembok batu itu, meskipun semakin lama semakin jarang. Suatu hari ketika Jacob menelepon rumah Elias, ibu Elias menjawab dengan suara aneh, berkata bahwa anaknya sedang beristirahat. Jacob menyadari ada yang tak beres, bahkan sebelum dia mendengar kata leukemia. Dia masih ingat salah satu pertanyaan terakhir yang dia alami bersama Elias. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada seseorang sewaktu tidur lelap, tanya Jacob kepada sahabatnya. Kemana dia pergi? Untuk pertama kali Elias tidak punya jawaban. Dia meninggal tak lama sebelum ulang tahunnya ke-14. Kematian, terutama kematian yang terlalu dini, selalu berhasil memfokuskan pikiran. Pertanyaan-pertanyaan membanjiri benak Jacob. Mengapa harus Elias dan bukan dia? Apa yang mesti kita perbuat dengan jatah waktu kita yang singkat? Jacob tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari orang tua, guru, dan rabinya. Maka dia berpaling kepada Sokrates dan filsafat. Mengapa filsafat? Tanyaku. Mengapa kau mencintai sesuatu? Kau merasa terpanggil pada pertanyaan-pertanyaan paling pokok. Siapakah kita? Apakah kita? Mengapa kita berada di sini? Manusia membutuhkan makna. Ya, jadi jawabannya karena panggilan. Panggilan ini tak membuat orang tua Jacob gembira. Sebagai anak laki-laki sulung, aku diwajibkan oleh Tuhan untuk jadi dokter, candanya dengan wajah lempeng. Jacob memang menjadi seorang dokter, tapi bukan dokter medis. Dia meraih gelar doktor dalam filsafat.
Dia masih mengingat kali pertama dia diperkenalkan dalam pergaulan sebagai Dr. Needleman di dekat ibunya. Ibu Jacob menyela untuk menegaskan, dia ini bukan dokter yang melakukan hal bermanfaat untuk orang lain. Needleman menghabiskan sisa hidupnya untuk membuktikan bahwa ibunya salah. Dia mengumpulkan penghargaan dan promosi akademik, selalu bersemangat menjangkau audiens yang lebih luas. Dia tidak bisa memahami mengapa pertanyaan-pertanyaan pokok ini hanya mendapat sedikit perhatian. Budaya kita tidak memiliki ruang bagi pertanyaan-pertanyaan pokok ini dihormati sebagai pertanyaan. Setiap institusi dan bentuk sosial di masyarakat hanya diperuntukkan untuk memecahkan masalah atau menyediakan kesenangan, kata Needleman. Dia terdiam, membiarkan kata-katanya mengambang di udara lembut California. Aku menyadari Jacob benar. Memecahkan masalah sebelum mengalaminya sama saja dengan berusaha memasak hidangan sebelum membeli bahan-bahannya. Namun, kita seringkali ingin meraih solusi tercepat atau kesenangan paling praktis. Apapun itu, asalkan kita tidak perlu berlama-lama menghadapi ketidaktahuan kita. Mataku berkelana ke Auckland Hills. Warnanya kecoklatan kelabu pada musim ini. Telingaku menangkap denting merdu lonceng angin di dekat sana, berbaur dengan kehadiran tanpa kata yang mengisi jarak antara aku dan Jacob Needleman yang sedang menghubungkan kami. Socrates selalu mencurigai kata-kata yang tertulis. Kata-kata itu tertera tanpa nyawa pada lembaran-lembaran halaman dan bergerak hanya satu arah, dari pengarang kepada pembaca. Kau tidak bisa berbicara dengan buku, sekalipun buku bagus. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk tidak membaca dialog-dialog Plato, tapi mendengarkannya. Aku mengunduh semuanya. Aku tidak tahu apa bahasa Yunani kuno untuk megabyte, tapi unduhanku besar sekali. Dialog-dialog ini menjadi lagu pengiring kehidupanku. Aku mendengarkannya sambil menumpang kereta, sambil mengantar putriku berlatih sepak bola. Aku mendengarkannya sambil mengenjot sepeda statis. Aku memasak sambil bersokrates, minum sambil bersokrates. Aku bangun dan langsung bersokrates. Aku tidur juga bersokrates. Dialog-dialog itu menampilkan Sokrates dan satu atau lebih lawan bicara yang sedang bergelut dengan makna. Misalnya makna keadilan, keberanian, atau cinta. Semuanya bukan pembahasan datar dan kering. Semuanya percakapan dengan suara nyaring, terkadang penuh bantahan, dan yang tak kusangka lucu juga. Sebuah kebijaksanaan yang penuh keusilan. Demikian menurut Nietzsche. Percakapan dengan Sokrates sering membuat geram dan bingung, seperti yang dituturkan oleh Nicias, seorang tokoh dalam Dialogus. Siapapun yang dekat dengan Sokrates dan mulai percakapan dengannya cenderung akan terlibat dalam perdebatan. Dan apapun topik yang mengawali percakapan itu, dia akan terus dibawa berputar-putar oleh Sokrates. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia harus menceritakan kehidupan masa sekarang dan masa lalunya. Dan begitu dia terjerat. Sokrates tidak akan membiarkannya lolos sampai Sokrates selesai mengayak dia sampai habis-habisan. Lawan bicara lain mengeluh bahwa Sokrates telah mengecilkannya hingga menjadi seonggok zat yang tak berdaya dan membandingkannya dengan sang filsuf dengan ikan torpedo yang membuat kebas pikiran orang. Bercakap-cakap dengan Sokrates terasa menjengkelkan, seperti bercakap-cakap dengan seorang anak berumur 5 tahun. Bolehkah kita makan es krim untuk makan malam? Tidak boleh. Kenapa? Karena es krim tidak baik untukmu. Kenapa? Karena es krim mengandung gula. Kenapa gula tidak baik? Karena gula tersimpan di sel-sel lemak tubuh kita. Kenapa? Karena dari senyawa memang begitu. Sudah, masuk ke kamarmu saja. Pertanyaan anak membuat kita gemas, bukan karena pertanyaan itu bodoh, melainkan karena kita tidak mampu menjawabnya dengan baik. Anak itu seperti Sokrates, menelanjangi ketidaktahuan kita, dan meskipun begitu bermanfaat untuk jangka panjang, tapi terasa menjengkelkan untuk jangka pendek. Jika kau tidak membuat siapapun kesal, kau bukan seorang filsuf, kata Peter Kraft.
Membaca kalimat itu membuat hatiku ceria, penuh harapan. Aku pernah mendengar komentar bagus dan dari berbagai sumber bahwa aku orang yang menjengkelkan. Kelas kakap. Aku juga mendapati kesamaan lain antara diriku dan Sokrates. Status sebagai orang asing, perut buncit, pikiran yang gemar berkelana dan penuh rasa ingin tahu, senang berbicara. Namun, kegigihan yang membedakan kami, aku cenderung mundur dari pertengkaran, nyata maupun khayalan. Sokrates tidak demikian. Dia memperlihatkan keberanian besar. Saat berjuang dalam penaklukan Potidea tahun 432 sebelum Masehi, dia menunjukkan kekuatan dan stamina yang mengagumkan, menyelamatkan nyawa temannya Alcibiades. Pada ranah filsafat pun Sokrates pantang mundur. Dia seorang penguji yang tak kenal ampun. Meminta orang menjelaskan bukan hanya keyakinan mereka, melainkan juga kehidupan mereka. Kau tidak bisa berkelit saat berdebat dengan Sokrates. Pandangannya mampu menembus tabir kekaburan yang digemari oleh orang-orang berlagak intelektual, baik pada masa itu maupun zaman sekarang. Lihat dirimu, seorang jenderal yang tak tahu apa itu keberanian. Seorang pendeta yang tak bisa menerangkan kepadaku apa itu kesalehan. Orang tua yang tidak tahu apakah itu kasih sayang. Tujuannya tidak untuk dipermalukan atau mempermalukan orang lain, tetapi mencerahkan, memudahkan terjadinya semacam fotosintesis intelektual. Sokrates sebagai juru tanamnya. Tidak ada yang lebih dicintai daripada menanam teka-teki di dalam benak orang dan menyaksikannya tumbuh. Tanaman-tanaman teka-teki itu perkara rumit. Tidak seorang pun suka ketidaktahuannya ditelanjangi, apalagi di muka umum, dan banyak di antara dialog-dialog tersebut memanas. Aku tak mengerti kau, Sokrates. Kau lebih baik tanyakan saja kepada orang yang mengerti, ucap seorang kawannya yang dongkol dalam dialog berjudul Georgias. Kau tiran, Sokrates. Akhiri perdebatan ini atau kau cari orang lain untuk diajak berdebat. Terkadang terjadi saling balas kata-kata kasar. Orang-orang menghujani Sokrates dengan tinju mereka dan menjambak rambutnya. Diogenes Laertius, penulis biografi abad ketiga Masehi, melaporkan, Sokrates membuat jengkel orang lain demi maksud yang mulia, pandangan yang lebih baik. Sokrates bagai optometris. Orang-orang berjalan kemari dan ke sana dengan resep kacamata yang keliru. Secara alamiah, kelalaian ini mempengaruhi cara mereka melihat dan apa yang mereka lihat. Mereka keliru menganggap pandangan kacau mereka akan realitas sebagai satu-satunya pandangan. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak sadar sedang memakai kacamata. Mereka terseok-seok menjalani hari, menubruk perabotan, tersandung oleh orang lain, tapi menyalahkan perabotan dan orang-orang tersebut. Sokrates merasa ini konyol dan sia-sia. Matahari berubah warna, merah kemilau, dan sepoi-sepoi hawa dingin berembus di udara. Aku dan Jacob telah berbincang selama berjam-jam, tapi tak satu pun dari kami jemu untuk jawab-jawab yang mencerahkan ini. Kami beranjak ke topik tentang keyakinan yang salah. Seorang filsuf, menurut Jacob, bagaikan seorang pria kekar penjaga klub malam di klub malam gagasan. Seorang filsuf berkata pada gagasan-gagasannya, "Kalian ini gagasan-gagasanku, bagaimana kalian bisa masuk kemari? Kalian tidak meminta izin kepadaku. Aku belum memeriksa kalian, tapi aku percaya kepada kalian. Kalian perlahan-lahan menguasai hidupku. Aku memikirkan pendapat-pendapatku dan bagaimana mereka menjajah pikiranku. Tak ubah semua penjajah yang licik, mereka mengecohku agar percaya bahwa akulah yang mengundang mereka. Apa memang begitu? Atau apakah mereka datang tak diundang? Gagasan-gagasan orang lain ini kemudian mengenakan pakaianku." Aku kembali pada gagasan yang menggugah minat dan menyihirku, yaitu mengalami pertanyaan. Apa maksud Jacob? Jacob menjelaskan bahwa dia membedakan pertanyaan biasa dari pertanyaan mendalam. Pertanyaan biasa hanya menyentuh permukaan, seperti sirih. Pertanyaan mendalam lambat dan melanda segala indera. Jika aku sungguh-sungguh hidup dalam sebuah pertanyaan, membiarkannya menghantuiku, maka keadaan bertanya-tanya yang mendalam itu pada hakikatnya bersifat transformatif. Hidup dalam pertanyaan? Ya, hidup dalam pertanyaan.
membiarkan pertanyaan selalu hadir dalam pikiranmu untuk waktu yang lama. Menghidupkan sebuah pertanyaan, bukan hanya berusaha membereskannya. Seringkali kita langsung melompat pada solusinya. Ini terdengar bagus, membuat aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menghidupkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi bagaimana dengan jawaban-jawaban? Di manakah ruang bagi jawaban-jawaban? Inilah reputasi buruk filsafat, bahwa ia hanya bualan belaka, pertanyaan-pertanyaan tiada habisnya dan tanpa satupun jawaban. Semacam kereta api yang selalu bergerak, tidak pernah sampai. Tidak benar, kata Jacob. Filsafat tentu saja tertarik untuk mencapai tujuan, tapi tanpa tergesa-gesa. Itulah cara satu-satunya untuk memastikan agar kau tidak hanya sampai pada jawaban-jawaban cerdas, tapi juga jawaban-jawaban dari hati. Jawaban jenis lain, jawaban-jawaban dari kepala tak hanya kurang memuaskan, tapi dalam makna terdalamnya kurang sejati. Tiba pada jawaban-jawaban hati menuntut bukan cuma kesabaran, melainkan juga sebuah kerelaan untuk duduk menghadapi ketidaktahuanmu. Untuk tinggal bersama keraguan, misteri, dan tidak tergesa-gesa memecahkan masalah, atau mencentang satu poin lagi dalam daftar tugasnya yang tiada habisnya. Itu membutuhkan waktu dan keberanian. Orang lain akan mengejekmu. Biarkan saja, kata Jacob, kata Socrates juga. Cemooh orang lain merupakan harga sebuah kebijaksanaan. Tidak lama kemudian, aku berbincang dengan sahabatku Jennifer. Sebagai klarifikasi, akulah yang bicara. Dia mendengarkan. Sementara aku menyampaikan serangkaian kekhawatiranku yang biasa aku sampaikan. Aku menderita masalah pemerataan, kataku kepada Jennifer. Rambut misalnya, ada banyak di dada dan lubang hidungku, tapi sedikit di kepalaku. Apalagi kesuksesanku, itu lebih rumit. Yang lain bukan masalah pemerataan, kataku, melainkan kelangkaan nyata. Aku, kataku kepadanya, tidak cukup sukses. Jennifer terdiam seperti hendak menyampaikan sesuatu yang mendalam, atau diam-diam menyusun strategi meloloskan diri. Untunglah diamnya Jennifer adalah yang pertama. Seperti apa kesuksesan itu? Katanya. Seperti apa kesuksesan itu? Kataku. Ya, seperti apa kesuksesan yang kau maksud? Biasanya ketika kau membeu pertanyaan lawan, mereka merasa wajib untuk menerangkannya, menghubungkan titik-titiknya untukmu. Jennifer tidak. Pertanyaanku bagi bumerang yang kembali lagi dan menghantam puncak kepalaku dari belakang. Seperti apa kesuksesan itu? Tidak pernah terfikir olehku. Aku selalu membayangkan kesuksesan dari segi kuantitas, bukan estetikanya. Cara lain membingkai pertanyaan itu sesuatu yang penting. Jennifer bisa saja bertanya, mengapa kau ingin menjadi orang sukses, atau sebanyak apa kesuksesan yang memadai untukmu? Aku pasti menampik pertanyaan-pertanyaan itu, mendepaknya bagai nyamuk-nyamuk yang berterbangan di sekitar kami saat kami duduk di teras rumah Jennifer di New Jersey. Mengapa kau ingin menjadi orang sukses? Karena memang ingin. Bukankah semua orang juga? Sebanyak apa kesuksesan yang memadai? Lebih banyak daripada yang kumiliki sekarang. Namun Jennifer tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia bertanya kepadaku seperti apakah kesuksesan itu. Tersirat maksud personal dalam pertanyaannya. Seperti apa kesuksesan itu menurutku? Seandainya aku berjumpa dengan kesuksesan, apakah aku mengenalinya? Aku hanya duduk terdiam, termangu, otakku seakan disengat oleh ikan pari listrik. Biasanya ini terjadi karena sebuah pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus mencengkeramu dan tak mau melepaskanmu. Pertanyaan bagus membingkai ulang permasalahannya agar kau dapat memandangnya melalui sudut pandang yang sama sekali baru. Sebuah pertanyaan bagus memicu bukan hanya mencari jawabannya, melainkan juga evaluasi ulang pencarian itu sendiri. Pertanyaan yang bagus tidak mencetuskan balasan untuk menjawabnya, tapi tak ada jawaban sama sekali. Sejak zaman kuno, jauh sebelum Socrates, para bijak bangsa India telah mempraktikkan Brahmodya, sebuah kompetisi yang pesertanya berusaha menerangkan kebenaran-kebenaran absolut. Kompetisi ini selalu berakhir dalam keheningan.
Penulis Karen Armstrong menjelaskan, momen pemahaman datang ketika mereka sadar betapa tidak memadainya kata-kata mereka, dan dengan demikian mereka menggunakan perasaan untuk memahami yang tidak terkatakan. Hening bukanlah keadaan biasa bagiku. Kata-kata ibarat oksigen untukku. Tetapi sambil diam aku mengulang kembali pertanyaan Jennifer dalam benak, memandangnya dari berbagai sudut. Sebuah pertanyaan bagus memicu lebih banyak pertanyaan, dan jelas pertanyaan tunggal Jennifer sudah memantik lusinan pertanyaan dari diriku sendiri. Aku tidak lagi berbincang dengan Jennifer, tapi dengan diriku sendiri. Inilah persisnya yang ingin Socrates timbulkan, sebuah keadaan interogasi diri yang tak kenal belas kasihan. Mempertanyakan bukan yang kita ketahui, melainkan siapa diri kita, dengan harapan dapat membawa pergeseran radikal dalam perspektif kita. Novela karya Tolstoy, The Death of Ivan Ilyich, mengandung salah satu bagian favoritku dalam sastra. Barangkali karena bagian itu tanpa disangka-sangka terasa bagai sesuatu penebusan, dan juga melibatkan kereta api. Tokoh utamanya seorang pejabat pemerintah yang sukses. Dia menderita sakit parah dan hampir meninggal. Dicekam rasa takut dan penyesalan. Menjelang akhir cerita, ketakutan itu lenyap, berganti sebuah perspektif baru, bagaikan sensasi yang terkadang kualami di dalam gerbong kereta api. Ketika aku mengira aku akan berjalan mundur, tapi ternyata aku berjalan maju, dan tiba-tiba aku menyadari arah yang sebenarnya. Mengenang kembali perbincanganku dengan Jennifer, aku menyadari bagaimana diriku seperti Ivan tiba-tiba mengetahui arahku yang sesungguhnya melalui intuisi. Itulah pengalaman paling Socrates yang pernah aku rasakan. Terjadinya bukan di jalan berdebu Athena kuno, melainkan di atas teras rumah sahabatku di New Jersey. Bukan masalah, kebijaksanaan sejati tak terikat ruang dan waktu, ia portable. Kini kapanpun aku berusaha keras mencapai sesuatu, apapun itu, aku berhenti dan bertanya, seperti apakah kesuksesan itu? Jujur, aku belum menjawabnya, dan mungkin tidak akan bisa. Tak mengapa, aku sudah mengganti resep kacamataku dan bisa melihat lebih jelas dari sebelumnya. Pintu-pintu bergeser membuka. Aku melangkah ke dalam sebuah gerbong kereta bawah tanah yang elegan, mengkilat dan metalik. Dalam bahasa Yunani modern sehari-hari, aku berangkat dengan sebuah metafora, diambil dari akar kata kuno metamorfo, yang artinya bertransformasi penuh dari dalam dan luar. Dari sanalah kata metafora berasal. Zaman sekarang, orang Yunani menggunakan metafora untuk menyebut perjalanan dengan sarana transportasi umum. Setiap kali seseorang menumpang bus ke tempat kerja atau kereta bawah tanah untuk berjumpa teman-teman, atau mobil untuk mengambil cucian dry cleaning, dapat dikatakan bahwa orang tersebut menggunakan metafora dan terlibat dalam sebuah tindakan transformatif. Aku cinta Yunani. Segala sesuatunya hadir dalam dua tingkatan, bahkan lebih. Bahkan, menumpang kereta bawah tanah bisa diharapkan menjadi ajang pembaruan diri. Kereta bawah tanah Athena tidak hanya berjalan mulus, tapi terdapat juga perjalanan sejarah pada setiap perjalanannya. Ketika masih dibangun dulu, para pekerja menemukan artefak-artefak kuno dari zaman kejayaan kota itu. Para arkeolog mengambil sebagian artefak tersebut, tapi artefak-artefak lainnya digabungkan ke dalam stasiun-stasiun bawah tanah itu. Sehingga sekarang warga Athena menjuluki terowongan kereta bawah tanah mereka sebagai museum yang tengahnya dilalui kereta. Aku telah datang ke Yunani, negerinya metafora, untuk berjalan di tempat Socrates dulu pernah berjalan, menghirup udara yang dulu dia hirup. Aku datang untuk mengingatkan diriku bahwa Socrates bukan gagasan, melainkan seorang manusia, berdarah dan berdaging. Socrates merasakan keingintahuan, tapi dia tidak merasakannya di sembarang tempat. Dia merasakannya di tempat ini, di Athena, kota yang paling dia cintai. Aku turun dari Agora Station dan berjalan kaki. Agora atau pasar merupakan pangkalan favorit Socrates. Agora tempat yang penuh sesak oleh manusia dan aroma busuk, penuh pedagang asongan, copet, dan orang-orang lain. Socrates menyukainya. Agora merupakan ruang kelasnya dan teaternya.
Para arkeolog agak terlambat menggali situs purbakala itu pada tahun 1931. Beberapa dekade setelah penggalian-penggalian besar lainnya termasuk penggalian di Pompei dan Olimpia. Tetapi waktu yang hilang telah tergantikan karena ditemukan ribuan artefak di sana. Pecahan-pecahan tembikar, inskripsi, patung, koin, dan harta-harta kuno lainnya. Kini situs purbakala itu membentang lebih dari 10 hektar. Sebagian besarnya terdiri dari puing-puing batu. Tapi ada cukup banyak puing tersisa di pasar kuno itu. Dengan sedikit imajinasi, aku mampu membayangkan pemandangannya kala itu. Aku bisa melihat para pedagang asongan menjajakan dagangan mereka. Segala macam mulai dari rempah-rempah hingga jam air. Para terdakwa menantikan sidang. Para pemuda menongkrong seperti lazimnya para pemuda. Sokrates mengamati semua itu sambil bertelanjang kaki. Mata kepitingnya bergerak-gerak liar sampai menerkam kawan untuk diajak berbicara filsafat. Sokrates mempraktikkan filosofi eceran. Dia tidak menunggu orang datang kepadanya. Dia pergi menemui mereka. Kehidupan yang tak teruji tidak layak dijalani. Demikian ucapan masyhur Sokrates. Saat aku mendengarnya untuk pertama kalinya sebagai seorang remaja murung, aku mendesah. Hidup ini sudah cukup sulit. Kau mau aku mengujinya pula? Kehidupan yang teruji. Aku tak suka istilah itu. Pertama-tama, istilah itu memiliki akar kata uji, yang membangunkan memori tentang pensil 2B dan pengawas ujian berdarah dingin. Terdengarnya sangat berat. Kita bisa merumuskannya secara lebih baik. Maka dengan sepenuh hormat izinkan aku mengajukan 2 akibat wajar dari teori kehidupan yang terujinya Sokrates. Akibat wajar nomor 1. Kehidupan yang teruji tapi tidak membuahkan hasil praktis tidak layak dijalani. Berlama-lama merenungkan kehidupanmu sendiri memang ada enaknya, tapi jauh lebih baik memuaskan bila kita melihat hasilnya. Kehidupan yang lebih baik. Eudaimonia, demikian orang Yunani menyebutnya, meskipun sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan, kata itu memiliki arti yang lebih luas, kehidupan yang bermakna dan bertumbuh subur. Filsuf kontemporer Robert Solomon berkata, bayangkanlah 2 orang, satu memiliki teori terperinci soal kemurahan hati, sedangkan yang satu lagi tidak. Kemurahan hati mengalir begitu saja dari orang lain, secara spontan, bagaikan air mengalir dari mata air. Orang kedua jelas menjalankan kehidupan yang bermakna dan patut ditiru. Akibat wajar nomor 2. Kehidupan yang tidak teruji tidak layak dijalani. Tapi hidup yang teruji secara berlebihan pun demikian. Tanyakan kepada dirimu sendiri apakah kau bahagia. Kau akan berhenti bahagia, kata filsuf Inggris John Stuart Mill. Pemaparan paradoks kenikmatan. Semakin kita berusaha meraih kebahagiaan, semakin kebahagiaan itu terlepas dari genggaman. Kebahagiaan itu produk sampingan, tidak pernah berupa sebuah tujuan. Kebahagiaan itu rezeki besar yang tak disangka-sangka dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Jadi, apakah Sokrates salah tentang seluruh omong kosong tentang kehidupan tak teruji ini, atau aku melewatkan sesuatu? Naluriku ingin lekas-lekas menjawab pertanyaan itu, agar aku bisa mencoretnya dari daftar tugasku dan beralih. Aku menahan dorongan ini. Malah, aku membiarkan pertanyaan itu mengawang-awang di udara hangat Yunani. Belum terjawab tetapi bukan tidak teruji. Kemudian, aku menggunakan metafora untuk kembali ke hotelku. Sokrates gagal. Aku tahu terdengar kasar, tapi ini benar. Banyak dialognya berakhir bukan dengan kemajuan dahsyat yang menggelegar bak geledek Zeus, melainkan impas. Filsafat menghasilkan lebih banyak masalah ketimbang yang dipecahkan. Begitulah sifat alamiahnya. Sokrates tidak pernah menerbitkan karya dan dia mati, dieksekusi oleh sesama warga Athena. Lagi-lagi kejahatan yang dituduhkan kepadanya tidak beriman dan merusak generasi muda. Tapi sebenarnya dia dihukum mati karena mengajukan terlalu banyak pertanyaan kurang ajar. Dialah martir filsafat pertama. Sesudah diadili dan nasibnya ditentukan, dia berkumpul bersama beberapa pengikutnya. Mereka sangat sedih, tapi Sokrates tidak. Dia tetap riang dan masih sengaja berrahasia sampai akhir hayatnya. Dan sekarang sudah waktunya pergi.
Aku pergi untuk mati, kalian pergi untuk hidup. Tapi siapa di antara kita pergi menuju sesuatu yang lebih baik? Tiada yang mengetahuinya kecuali Tuhan, ujar Sokrates. Itu ucapan terakhir yang luar biasa, dan memang dengan ucapan itulah banyak biografi Sokrates diakhiri. Hanya ada satu masalah, dan bukanlah kata-kata terakhir sang filsuf. Plato dalam dialog berjudul Phaedo menceritakan kepada kita apa yang berlangsung pada menit-menit terakhir hidup Sokrates. Cerito, kata Sokrates, berbicara kepada temannya. Kita berutang persembahan seekor ayam jantan kepada Asclepius. Kurbankanlah seekor untuknya, jangan lupa. Akan kulakukan, jawab Cerito. Tapi adakah hal lain yang ingin kau sampaikan? Tidak ada jawaban, Sokrates sudah mati. Bagaimana kita memaknai peristiwa kematian yang terlihat biasa-biasa saja ini? Selama berabad-abad, para sarjana telah merenungkan pertanyaan itu. Sebagian menafsirkan ucapan terakhir Sokrates dengan muram. Pada waktu itu, ayam jantan dikurbankan bagi Asclepius, sang dewa kesembuhan. Jadi barangkali Sokrates hendak berkata bahwa kehidupan ini seumpama penyakit yang mesti kita sembuhkan. Atau mungkin itu cara Sokrates memanggil kita agar kembali menapak bumi, bahwa di saat dia sedang naik ke surga, mungkin dia mengingatkan kita saat bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan. Kita tidak lupa pada yang kecil. Jangan lalaikan kewajibanmu sebagai warga negara dan sebagai sahabat. Jadilah orang yang terhormat. Jika kau berutang seekor ayam jantan kepada seseorang, berikanlah dia seekor ayam jantan. Ada kemungkinan yang lebih sederhana dan tidak begitu mendalam. Racun hemlock yang diminum Sokrates mulai bekerja, dan Sokrates tak mampu berpikir jernih dan sedang meracau. Tidak seorang pun tahu pasti, dan mungkin tak akan ada yang tahu. Tetapi, aku mengetahui ini. Alangkah cocoknya bahwa sang raja pertanyaan pergi di tengah-tengah awan pertanyaan, meninggalkan kita yang sedang berpikir keras terheran-heran. Sokrates tidak tahan untuk menanam satu teka-teki lagi di dalam benak kita. Satu pertanyaan lagi untuk dialami. Berlanjut ke bab 3. Bagaimana berjalan seperti Rasul. Terima kasih.